Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Novelia Pinenis Pasaribu dengan NPM 1850530. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai startup yang telah didiskusikan bersama oleh kelompok. Pada peran individu, saya berperan di bidang scaling up. Nah, perkembangan startup di Indonesia semakin meluas karena banyak kesempatan-kesempatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang mendukung perkembangan startup. Menurut CEO perusahaan Virgin bernama Richard Branson menjelaskan bahwa suatu perusahaan memang harus dimulai dari kecil. Itu artinya pada awalnya seluruh bisnis hingga saat sudah benar-benar siap, mereka akan scale up menjadi suatu perusahaan yang besar. Nah, pada dasarnya scale up ini adalah membuat suatu perusahaan kecil menjadi lebih besar, mempunyai sistem yang lebih mapan dan tentunya mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Mengapa harus melakukan scale up? Jika kita mulai berbisnis, maka kita akan mempunyai kompetitor. Dan jika kompetitor berhasil melakukan scale up atau peningkatan, maka pasar akan dikuasai oleh mereka dengan baik, karena sumber daya dan pengelolaan bisnisnya lebih baik dari kita. Nah, scale up atau scaling up diperlukan untuk mengembangkan bisnis karena perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan teknologi juga berkembang yang juga memiliki pengaruh besar pada bisnis kita. Manajemen sumber daya manusia, produk bisnis akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, bila Anda memulai perusahaan startup yang berbasis teknologi, maka Anda juga harus melakukan scale up. Kenapa? Karena pada dasarnya perusahaan startup adalah perusahaan yang dibuat dengan suatu bisnis yang memang belum teruji. Karena saat sudah teruji, startup yang telah diuji itu kita akan mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga scale up itu atau peningkatan itu akan terjadi. Dari masalah yang sudah dianalisis kelompok kami, scaling up masalah dari masalah tersebut adalah yang pertama, sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidangnya masing-masing untuk membangun tim yang solid. Jadi, tim yang solid itu terdiri dari individu-individu yang ahli di bidangnya. Kemudian yang kedua ada bekerja sama dengan komunitas pengajar yang berpengalaman. Jadi pada masalah startup ini, untuk mengembangkan startup ini, kami bekerja sama dengan komunitas pengajar yang memang sudah sangat berpengalaman dalam mengajar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, survei kepada masyarakat untuk mengenal dan mengikuti apa yang sedang dibutuhkan dengan validasi data-data terhadap masalah yang terjadi di lapangan. Jadi, untuk mengetahui apa yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam saat kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini, diadakannya survei dan data-data hasil survei itu dijadikan patokan untuk mengembangkan produk startup ini. Nah, dari hasil diskusi kelompok terjadilah ini ada model bisnis startup-nya. Di sini, di model bisnis ini, mitra kuncinya ada pengajar, bank transfer, virtual account BRI, kemudian ada GoPay, ShopeePay, dan Minimarket. Kemudian kegiatan utamanya menyediakan video pembelajaran berlangganan, kemudian tryout soal sebagai tolak ukur pemahaman siswa, kemudian kelas minat dan bakat, kemudian yang
counseling, kemudian ex-teacher, kemudian lesson plan pelajar untuk mempermudah pengajar memberikan materi, kemudian di proporsi nilai ada harga terjangkau untuk masyarakat, kemudian banyak bank soal-soal, kemudian penyajian materi berupa video pembelajaran dan video animasi yang menarik, meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian pengaplikasian kontras, warna, dan desain aplikasi yang sangat menarik. Kemudian di customer relationship, ada penggunaan pertama mendapatkan diskon 50% selama 3 bulan pertama. Kemudian kelas online gratis bersama pengajar yang berpengalaman di hari Jumat. Kemudian di customer segment, ada pelajar, guru, dan event student. Kemudian di case research, ada komputer, laptop, iPad, MacBook, dan laptop, dan juga internet. Jadi aplikasi ini bisa digunakan di komputer, laptop, iPad, MacBook, dan laptop, dan di internet. Kemudian di cost struktur atau struktur biayanya. Jadi biaya maintenance dan pengeluarannya di biaya maintenance dan karyawan. Kemudian revenue streams atau aliran pendapatan. Aliran pendapatan dari bisnis ini dari sponsor, iklan, kemudian pengguna aplikasi model bisnis ini. Penggunaan bisnis startup ini, startup Smartwell ini. Nah, channelnya itu ada web, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan WhatsApp. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai startup Smartwell ini atau Smart People ini. Semoga bisa sangat bermanfaat untuk kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.